Hana, 둘, 셋! 안녕하세요, 진지입니다. Jadi di video kali ini aku mau bahas tuntas tentang kasus tuh yang lagi rame banget di Korea. Nah, buat yang penasaran, jangan lupa untuk di-subscribe dulu, buruan. Langsung aja kita bahas tuntas. Zaman milenial itu kan kita kebiasaan pakai sosial media, nggak jauh dari HP, dari gadget itu nggak jauh banget. Jadi masalah kali ini aku mau bahas tentang kasus pelecehan yang melibatkan 260.000 orang Korea di salah satu aplikasi sosial media yaitu Telegram. Sebenarnya ya guys, Telegram itu nggak terlalu banyak orang Korea yang pakai. Pakainya itu Kakao Talk. Nah itu buat kalian yang sering nanya, minta nomor WhatsApp Jimin dong. Nggak ada guys. BTS nggak pakai WhatsApp guys. Pakainya pasti Kakao Talk gitu. Nah di Korea Selatan ini kan sempat disibukkan sama berita-berita corona dulu ya. Cuman sekarang ini tuh teralihkan isunya dengan isu pelecehan seksual online, yang mana kasus tersebut itu udah diklaim sebagai kasus pelecehan seksual dan perdagangan manusia level internasional. Nah, kasus ini dinamai dengan NTH Room. Ya pokoknya tulisannya NTH Room. Nah, kasus ini mulai ketahuan tuh sebenarnya tahun lalu, bulan September 2019 kan. Namun pihak dari kepolisian ini tuh masih melakukan investigasi secara serius. Nah, investigasinya ini kan dari bulan September itu sampai Maret 2020 kan. Sampai akhirnya nih pihak kepolisian pun menangkap salah seorang yang paling berpengaruh di kasus tersebut. Dia bernama Cho Ju-bin. Dia berusia 25 tahun. Nah, kita cerita sedikit ya backgroundnya si Cho Ju-bin ini. Cho Ju-bin ini lahir pada tanggal 14 Oktober 1995. Nah, dia menamai dirinya itu sebagai Paksa. Paksa itu diartikan sebagai dokter ya. Target utamanya si Cho Ju-bin ini kita panggilnya Ju-bin aja ya, Ju-bin. Nah, si Ju-bin ini tuh target utamanya adalah seorang wanita dewasa yang beraktivitas di aplikasi chatting dan anak-anak di bawah umur lainnya yang aktif banget lah di sosial media gitu kan. Modusnya, si Ju-bin ini tuh menawarkan sejumlah pekerjaan part-time lewat iklan dengan gaji yang besar. Di Korea tuh aku sering banget juga lihat di taksi-taksi itu banyak banget aplikasi-aplikasi pencari kerja gitu. Setelah berhasil memancing korbannya dengan cara seperti itu, si Ju-bin ini meminta data asli si korban itu, jadi kayak ID card, ya kan, nomor telepon sama buku rekening. Para korban ini awalnya nurut aja, karena kan kalau misalnya kerjaan kan pastinya kita butuh data diri dong. Jadinya ya percaya-percaya aja gitu kan sama data kita kasih ke orang gitu. Apalagi kan nomor rekening pribadi ya kan kali aja mikirnya kalau misalnya kita ngasih nomor rekening pribadi tuh buat gajian. Lo mau kerjaan gak nih? Yaudah kasih dulu data diri lo gitu kan. Itu nggak aneh lah ya. Namun bukannya malah kerja part time, Ju-bin ini malah mengancam korban-korbannya dengan dalih akan menyebarluaskan identitas pribadinya dengan berita-berita yang enggak. Nah di Korea Selatan ini kan paling menjunjung tinggi tentang privacy ya guys ya. Even foto ya. Kita nih orang lain foto dia sembarangan itu bisa kena pasal di sana, bisa kena denda di sana. Jadi kayak mereka tuh menjunjung tinggi privacy. Nah apalagi ini diancam gitu. Lo data diri lo gue sebar, terus kalian gue sebar berita-berita yang enggak tentang lo gitu. Itu kan jadi buat orang tuh takut ya, buat si korban itu takut. Dan si korban ini kan gak bisa berbuat banyak kan. Mau aja nih ngikutin apa kata si Ju-bin ini nih. Karena mereka rata-rata kan berasal dari keluarga yang dengan kondisi ekonominya tuh gak terlalu tinggi gitu loh. Jadi makanya dia butuh banget kerjaan. Dan pinternya lagi nih, si Ju-bin ini nih dibawa chat ke Telegram. Karena dia tahu aplikasi Telegram itu aplikasi yang tingkat keamanan dan perlindungan data pribadinya itu ketat banget. Misalnya gini, kita mau melakukan investigasi nih si polisi, mintalah ke Telegram data pribadi si pelaku gitu. Itu nggak akan dikasih sama Telegram. Makanya itu si Ju-bin ini memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat chatroom yang tertutup dan eksklusif. Udah gitu, dia memaksa korban-korbannya untuk membuat dan mengirim video pornonya mereka sendiri. Gila banget kan? Kayak lu kirimin sini foto video lu dah yang kayak gitu, yang plus-plus gitu. Mereka tuh mau gak mau ya terpaksa banget melakukan hal tersebut. Kemudian mengirim lah si foto nganunya itu ke sebuah chatroom eksklusif. Korban dari kekejaman si Ju-bin ini itu udah banyak. Dalam bisnis nganunya itu ada 8 chatroom dengan tingkatan yang berbeda-beda. Para pelanggan akan membayar. Jadi misalnya tingkatan A itu bayarnya ya level nganunya itu yang rendah, sampai akhirnya tingkatan yang bayar paling mahal. Barulah si pelanggannya itu bisa request tingkat
nganunya itu sampai mana. Nah si korban ini yang tadinya dia, misalnya dia berpikir buat mundur ya, nantinya si Jubin ini akan mengancam nanti videonya atau data diri lu semuanya itu bakal di-share. Menurut gue ya kalau data diri ya udahlah, cuman karena dia udah ngirim foto gitu kan, ngirim foto dan juga videonya, udah nggak bisa. Nah ini soal bayarannya ya, di level terendah si pelanggannya ini harus membayar sebesar 100.000 won. Kalau misalnya di Indonesia ya sekitar 1,2 jutaan. Nah level yang paling tingginya sampai 1,5 juta won. Ya atau 19 juta rupiah. Dan ini nggak dikasih loh duitnya ke si korban. Jadi itu dimakan sama si Jubinnya sendiri. Nah lebih pinternya ya, agar transaksinya nggak dicurigai sama kepolisian atau apapun, dia melakukan transaksi lewat cryptocurrency. Ya itulah ya, pokoknya ribet banget, gue paling nggak bisa. Dan kurang lebih 260.000 orang anggota di chatroom itu, mereka punya hubungan khusus dengan salah satu situs gelap right wing terrorism di cyberspace. Jadi ini udah bener-bener masuk kategori perdagangan manusia level internasional. Nah saking kejamnya nih si para penggunanya ya, yang para pelanggannya itu, si pelanggan ini tuh nyuruh si korban untuk melakukan aksi masturbasi dengan benda-benda aneh, telanjang juga, dan bahkan ada yang menyuruh untuk memakan kotorannya sendiri. Gue enek. Jadi kayak misalnya itu untuk pelanggan yang level tertinggi itu bisa request kayak lo makan kotoran lo sendiri, gila ya. Kalau enggak video lo disebarin gitu loh. Jadi kayak si Jubin ini tuh ancamannya tuh itu. Bahkan ya ada salah satu pelanggannya si Jubin ini yang rela membayar mahal operator chat untuk langsung menganu si korban. Gila, jadi kayak gue mau ketemu sama orangnya langsung. Udah gitu, chatroom ini juga sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika gitu ya, obat-obatan terlarang ya, dan saling bertukar cara untuk menghindari investigasi dari pihak berwajib. Zaman makin canggih orang juga makin pinter bohong. Nah sampai ada salah satu korban, seorang siswi SMA, dia tuh terjebak di situs gelap tersebut sejak 2018 yang diawali dengan penawaran kerja part-time lagi. Karena dia kan kedesak uang gitu kan. Ini dari 2018 sampai 2019 lah. 2019 kan mulai ketahuan ya. Setahun lah ya. Pada Januari 2019 ada sejumlah jurnalis dari Seoul Shinmun Daily yang melakukan investigasi child pornography di aplikasi Telegram. Dan pada April 2019, jurnalis ini menemukan kejanggalan yang menimbulkan suatu kecurigaan gitu. Jurnalis ini kan melaporkan bahwa aplikasi Telegram ini telah digunakan untuk kegiatan ilegal seperti yang tadi aku ceritain. Barulah di situ pihak berwenang menyelidiki. Dan barulah di situ pihak berwenang itu menyelidiki kasus tersebut. Dan akhirnya semuanya kebongkar. Parah ya. Ini menyebabkan kemarahan publik yang sangat besar guys. Bahkan kemarahan ini tuh memicu sebuah petisi dan ditandatangani kurang lebih 2 juta orang lebih. Nah kemudian memaksa pemerintah Korea untuk mengungkap siapa otak di balik skandal ini dan melacak penggunaan cryptocurrency. Bener-bener dari akarnya banget, dari yang kayak transaksinya di mana, terus juga chattingnya dan lain-lain. Cuman Telegram ini, nah aplikasi ini kan bukan punya Korea ya, jadi susah banget untuk minta data pribadi, data chat gitu kan. Itu kan data pribadinya seseorang gitu kan. Mau diambil sebenarnya sama kepolisian gitu loh. Tapi susah banget karena kebijakan dari Telegramnya tersebut. Walaupun sulit ya, pihak kepolisian ini tetap berusaha kan, karena dapat dorongan dari publik gitu loh. Publik ini sampai 2 juta orang itu mengikuti petisi kan. Nah sampai akhirnya pihak kepolisian ini tahulah asal muasal transaksinya itu lewat Monero atau sebuah dark coin yang sangat tertutup dan ketat. Dan ternyata nih ya, Monero ini digunakan sebagai tempat transaksi penjahat kelas kakap dan perdagangan senjata api ilegal gitu. Nah pada tanggal 23 Maret 2020, sebuah stasiun televisi di Korea Selatan pertama kalinya nih mengungkap siapa otak di balik skandal tersebut yang bernama Cho Jubin. Ya akhirnya ketahuan juga nih si Jubin nih, yang menjadi pertama kalinya di Korea Selatan ya, di mana identitas pelaku pelecehan seksual ini dipampang jelas foto wajahnya si Cho Jubin ini. Ya semua identitas dan latar belakangnya dan apapun itunya tuh benar-benar dibeberkan semuanya. Selain itu, dari pihak kepolisian pun sudah mengamankan 124 orang yang terkait termasuk si Cho Jubin ini. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, setidaknya ada 74 korban yang 16 diantaranya itu anak di bawah umur. Gila ya, ngeri banget.
Karena saking ramenya ini masalah dan mengundang perhatian publik, Asosiasi Pengacara Perempuan Korea menyiapkan sebanyak 111 pengacara khusus wanita dan mereka berusaha agar si Cho Joo Bin ini atau pelaku-pelaku lainnya ya, yang ratusan orang ini nih, ratusan ribu orang, mendapatkan hukuman yang sangat berat. Karena mereka berpikir seberat apapun hukumannya tidak akan sebanding dengan trauma yang dialami oleh korban tersebut. Ya iyalah, setelah si Cho Joo Bin ini ditangkap, dia menyampaikan rasa bersalahnya dengan mengatakan, "Saya meminta maaf kepada mereka yang terluka karena saya. Terima kasih sudah menyetop tindakan kejahatan yang tidak bisa saya hentikan." Gitu katanya. Gue gak percaya mulut laki. Dan pada tanggal 26 November 2020 ya, Cho Joo Bin ini resmi dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun atas pelecehan seksual yang telah dia lakukan. Menurut kalian tuh sebanding gak sih sama trauma yang sudah dialami dan akan dialami lagi gitu ya ke depannya sama si korban-korban? Menurut gue sih gak sebanding. Korban itu banyak yang di bawah umur, banyak yang dia tuh karena emang butuh kerjaan, berasal dari keluarga yang gak berkecukupan, tapi dikerjain sama si Cho Joo Bin ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga buat kalian. Kalau misalnya ada yang nawarin pekerjaan, kalian tuh tetap harus cross check dulu pekerjaan ini jelas enggak gitu loh. Kemungkinan di Indonesia juga masih banyak nih kasus-kasus penipuan seperti itu, bukan dalam hal konteks pelecehan doang ya, tapi kayak bisa aja kamu kalau mau kerja bayar dulu segini, tiba-tiba duitnya dibawa kabur. Itu banyak banget sih konteks-konteks yang diiming-imingi kerjaan tapi ujung-ujungnya malah gitu bikin trauma. Itu sebenarnya bisa jadi pelajaran juga buat kalian. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku karena kalian bisa request ke aku di lewat DM hal-hal menarik apa sih yang pengen aku bahas. Deo Robun, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.